kita kembali ke pembicaraan kita. Mantap. Kita disegarkan dengan games ya. Berikutnya kita masuk ke fase yang berikut. Ini penting buat kita. Ini akan jadi action plan buat kita. Ini saya masih ada dengar suara, boleh tolong dibantu? Thank you. Thank you. Nah, 5 level kepemimpinan menurut John Maxwell. Kita akan pergi cepat-cepat ya, dari 1 sampai 5. Supaya nanti kita ada mini workshop lah ya, lokal karya kecil ya. Yang pertama adalah level position. Level pertama sampai ke atas pemimpin itu. Yang paling bawah adalah pemimpin yang ini entry level ya, yang kualitas kepemimpinannya hanya dipengaruhi oleh jabatannya atau posisinya. Contoh misal Kakak Ega tadi jadi apa, pengurus program di yayasan. Lalu ada Kakak Adi yang jadi ketua. Kalau Kakak Adi cuman dapat mempengaruhi Kakak Ega sebatas karena dia bos, nah itu dia level paling rendah. Ya. Jadi untuk mencapai posisi ini cuman dibutuhkan posisi, tidak perlu kualitas. Ya. Tadi ada pertanyaan apakah perlu apa namanya, tingkat pendidikan tinggi. Ya, itu pertanyaan tadi ya, yang coba saya cek ulang ya, mohon izin. Punya latar belakang pendidikan yang memadai, itu pertanyaannya. Kalau di level ini, contoh ada anak bos putus sekolah waktu SMP, diangkat jadi bos. Itu levelnya. Dia tidak perlu pendidikan, dia tidak perlu ini, pokoknya dia anak bos. Tetapi meskipun dia anak bos, dia sebenarnya bisa naik sampai ke atas. Tetapi kalau orang, bahkan pun kalau dia S3 punya gelar doktor, dan dia beroperasi dalam kepemimpinan hanya sebatas karena dia punya jabatan, ya tidak heran kepemimpinannya tidak berkembang, orang-orang yang dipimpin tidak berkembang, dan kita masukkan ke level paling rendah. Jadi dia hanya perlu jabatan, dia hanya perlu posisi, dia hanya perlu apa namanya, punya gelar menjabat ketua. Apakah itu salah? Tidak juga, karena ini level entry level memimpin. Tapi kita perlu naik ke level berikutnya. Ya. Jadi bahaya kalau kita bahkan misalnya dalam meeting misalnya dengan organisasi atau di dalam komunitas, lalu kita meneriakan, siapa yang ketua di sini? Kita perlu pergi ke cermin dan bilang, emang orang pikir Ale jadi ketua itu penting. Karena orang bukan lihat apakah kita menjabat atau tidak, tetapi apakah kita memimpin atau membawa orang lain ke arah yang baik atau tidak. Seperti itu. Ini Kak Ega kasih apa, ada annotation. Makanya ada pejabat ketika sudah tidak menjabat lagi, maka orang tidak hargai dan tidak dengar lagi. Itu bahayanya kalau kita dari dulu sampai sekarang, sampai kapan-kapan hanya tinggal di posisi pertama. Ya. Orang mengikuti kita karena mereka tidak punya pilihan, kita yang bos. Nah, itu kepemimpinan yang paling entry level. Kalau kita sudah ada di posisi ini, penting untuk kita menginvestasikan energi, waktu, sumber daya kita untuk kita naik ke level berikutnya. Level kedua, permission. Orang mengikuti kita karena punya hubungan dengan kita. Saya percaya orang tersebut, jadi saya ikut ke dia. Orang percaya ke saya, orang itu ikut saya. Ya. Bukan karena tidak ada pilihan, karena mereka memilih, karena mereka percaya kepada kita.
Jadi, bagaimana supaya kita dapat ke level berikut ini, ya kita berupaya untuk orang lain menyukai kita. Nah, ini saya perlu hati-hati bicara. Bukan tugas kita sebagai pemimpin bukan supaya orang lain suka. Tugas kita sebagai pemimpin adalah berupaya supaya orang lain suka, tetapi itu bukan tujuan kita. Itu hanya jalan supaya dampak kita lebih sampai ke mereka. Tadi motivasi dari dalam, memberi kepercayaan, berkomunikasi, memberikan bahkan beban yang kita punya ke orang tersebut dengan baik, itu cara orang lain menghargai kita. Waktu orang lain sudah menghargai kita, mereka memilih mengikuti kita. Itu level kedua. Jadi orang sudah bukan karena apa posisi kita ya. Waktu kita memberikan mereka empowerment atau pemberdayaan atau kepercayaan yang lebih, umumnya level relationship-nya makin tinggi dan semakin kuat. Nah, waktu kita sudah ada di level ini, kita perlu menginvestasikan apa yang kita punya ke supaya kita berkembang ke level berikutnya, itu level production. Kota Ambon bagus ya di background. Jadi, kalau kurang lihat, saya ulang dari pertama ya, cari gambar capek-capek baru kurang dinikmati. Ya, 1, 2, ini di mana ini Kakak Ega? Pintu kota. Itulah lewat katong rumah pisan toh. Iya, dia orang Amahusu teman-teman. Ini tinggalnya di Amahusu nih. Terus yang ketiga level production. Orang ikut kita bukan hanya karena mereka suka, tetapi karena mereka sudah melihat hasil. Ya. Jadi orang ada yang punya karisma, tetapi kemudian orang tidak bertahan mengikuti orang tersebut karena kerjanya tidak beres. Ya. Tapi kalau kita sudah di level 2 tadi, kita berupaya untuk bagaimana menggunakan komunikasi, menggunakan motivasi, menggunakan pemberdayaan, itu untuk menolong orang menghasilkan sesuatu, get things done. Ya. Di sini manajemen perlu, ya, dengan cara 3 tadi, komunikasi, goalnya apa? Kalau tidak dikasih goal, tidak heran orang tidak menghasilkan apa-apa. Targetnya apa? Ya, realistis atau tidak. Nah, itu keterampilan di bagaimana membuat sesuatu menjadi terlaksana atau berhasil itu penting untuk kita berada di posisi ketiga. Orang lain bahkan sudah bukan karena suka tidak suka, ya. Ahok itu banyak yang tidak suka dia dulu, tapi bahkan beberapa yang tidak suka dia ikut dia. Habis itu setelah dia ini orang pergi meninggalkan dia. Karena apa? Orang tahu waktu dia ikut Ahok dia belajar sesuatu. Yang paling kuat adalah dia punya pekerjaan selesai begitu. Nah, ada orang yang diikuti yaitu di level 1 tadi, cuman pada saat dia punya jabatan. Ada yang karena cuman suka, saya suka orang itu, saya ikut. Tapi ada yang karena kerjanya selesai. Jadi saya lupa tadi bicara, John Maxwell mau menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu bukan posisi, tetapi lebih ke influence, lebih ke pengaruh. Waktu kita di level ketiga, pengaruh kita itu sampai ke orang lain karena kita kredibel, karena kita dapat diandalkan, karena kita menyelesaikan banyak hal atau pekerjaan kita. Jadi mungkin orang sudah tidak suka dengan secara personal dengan kita dalam artian kalau pemimpin tegas kita kayak aduh kita ditegur terus kan yang namanya teguran itu tidak pernah bikin hati senang ya toh. Tetapi karena kita menyelesaikan sesuatu ada hasilnya orang tuh jadi punya hook begitu kayak jangkar begitu. Jadi orang tuh nempel terus. Nah, waktu kita sudah di sini, orang ikut kita karena track record kita.
bukan hanya orang mengikut kita bukan hanya karena melihat kita punya profil di Instagram, tetapi karena mereka tahu track record kita di masyarakat. Jadi waktu orang ikut kita, mereka yakin bahwa tujuan itu punya kemungkinan berhasil lebih tinggi. Bukan hanya bikin program, tetapi tidak ada penyelesaian atau realisasi. Berikutnya, level keempat. Kalau tadi kita sudah di posisi 3, kita menginvestasikan apa yang kita punya menuju level 4, yaitu reproduction. Orang mengikuti kita waktu sorry ya. Ada reflux. Waktu apa yang kita sudah lakukan buat mereka. Makanya empowerment tuh penting. Orang merasa mereka juga ikut memimpin. Ya. Mereka loyal, mereka setia karena ada kesempatan untuk bertumbuh. Jadi, saya punya bos dulu, dia tanya, dia waktu baru datang ke Indonesia, ini waktu masih di hotel. Dia duduk di tempat tamu dan lihat banyak hal. Dan dia notice saya ada mengenai saya. Kemudian dia bilang, "Apa yang kamu mau?" Lalu dia bilang, "Saya mau," meskipun saya tidak bilang, dia bilang, "Saya tahu kamu punya kepentingan seperti ini. Saya mau itu tidak boleh hilang. Kepentinganmu itu penting dan kamu perlu lakukan. Dan saya perlu tolong kamu untuk itu. Apa yang dapat saya lakukan?" Itu minggu pertama kami kerja bersama. Boleh dibilang selama saya kerja sama dia, saya tidak ada pikir dia itu jahat. Maksudnya saya tahu dia itu cuma kerja, bukan dia itu cuma karena hubungan kerja, tetapi dia itu memberikan saya ruang untuk bertumbuh. Bahkan di hal yang mungkin secara formil tidak ada ditetapkan di perusahaan. Tetapi dia menganggap pertumbuhan saya dalam leadership itu penting, sehingga yang dilakukan adalah dia menjadi support untuk saya berkembang. Sehingga kalau boleh dibilang saya jadi loyal ke dia. Saya jadi punya perhatian. Jadi kemudian saya mulai lihat dia ini kan jadi, di bawahnya GM kan. Jadi saya mulai baca dia itu punya kepentingan apa, saya baca GM ajak dia untuk pindah ke situ, kan karena kami di jaringan besar, pindah ke Jakarta waktu itu, untuk apa? Dan kemudian saya menyesuaikan apa yang menjadi goal saya di tahun itu, sesuai dengan goal-nya dia dan GM. Waktu itu kepuasan pelanggan, ya. Akhirnya saya setia dengan tujuan yang dia punya, yaitu untuk kepuasan pelanggan. Saya meluangkan energi, waktu, dan upaya saya untuk kepuasan pelanggan. Karena apa? Karena buat saya, dia sedang membuat saya menjadi seperti dia. Itu bos saya, makanya saya mengikuti dia. Jadi, bagaimana kita di tempat ini? Waktu kita ada di tempat ini, goal kita adalah untuk mengidentifikasi pemimpin atau calon pemimpin. Kakak-kakak di komunitas lihat siapa bahkan orang-orang yang masih SMP, SD, SMP, SMA, yang bahkan sampai ke orang tua, yang dapat diidentifikasi sebagai potensial leaders. Orang yang berpotensi untuk memimpin. Dan kita mengidentifikasi orang-orang ini. Dan kita menginvestasikan resource kita untuk menolong mereka bertumbuh. Ya. Ambil resiko untuk gagal. Tetapi resiko itu terukur. Jangan sampai semua program, hal-hal semua amburadul ya, berantakan. Tetapi benar-benar terukur, kita develop mereka, kita mengembangkan mereka. Jadi hanya dengan itu kita dapat efektif dan kita dapat menjangkau lebih jauh daripada apa yang kita sendiri dapat kerjakan. Kalau kita sendirian, bayangkan
dibandingkan dengan kalau banyak yang memimpin bersama-sama dengan kita. Dan itu kita perlu konsisten, ya, bukan hanya ada maunya kita ini orang, pada saat kita sibuk, kita delegasi, pada saat kita tidak sibuk, kita ambil alih, bukan seperti itu. Tapi kita sudah benar-benar melakukan, monitoring, evaluasi, pemberdayaan kita lakukan secara konsisten. Level kelima adalah level respect. Pentingnya core values tadi, pentingnya nilai inti, yaitu waktu orang tahu kita dan apa yang kita representasikan. Karena respect, ya. Jadi, ini dapat dicapai waktu seorang pemimpin bukan hanya mengerjakan dengan selesai, tetapi dia sudah benar-benar terbukti me me membangkitkan banyak pemimpin yang selevel dengan dia, ya. Jadi, mungkin buat semua kita di sini ini masih level yang masih jauh, tetapi kita perlu punya bayang-bayang, ini yang saya mau capai. Bukan sekedar saya punya program bulan ini selesai, tetapi di benak kita, suatu saat, saya akan dikenal sebagai pemimpin, meskipun tidak ada jabatan, meskipun tidak ada monumen yang didirikan atau tugu untuk mengingat saya, tetapi saya punya warisan ke orang lain. Orang lain memimpin bersama saya, menjadi pemimpin bahkan waktu saya tinggalkan, itu goal saya. Saya mau mewariskan sesuatu. Dan orang mengenal saya suatu saat, bukan hanya karena pekerjaan saya, tetapi karena hidup mereka bertumbuh dan mereka menjadi leaders. Mereka menjadi pemimpin. Itu goal kita sama-sama. Secara pribadi dan bahkan di dalam organisasi. Ya. Pohon sagu Maluku bukan hidup hanya untuk dirinya. Dia perlu memastikan bahwa dia bukan jadi pemain tunggal, tetapi dia memberdayakan semua komunitas yang dapat dijangkau untuk berdiri mandiri, bahkan berkolaborasi, dan bahkan ketika yayasan itu tidak hadir di sana, komunitasnya itu kuat. Itu yang perlu kita, misalnya untuk teman-teman yang di organisasi, di Pohon Sagu Maluku perlu ingat bahwa tujuan kita bukan hanya pekerjaan kita selesai. Orang bergantung kepada kita, itu level yang nomor 3, 2, dan 3. Tetapi kalau kita mau benar-benar menjadi berdampak seperti core value kita perlu melihat bahwa suatu saat, bahkan waktu orang tidak bilang terima kasih, tidak sempat bilang terima kasih kepada kita, tapi orang itu sadar bahwa mereka diberdayakan dan mereka mandiri. Itu berlaku untuk bukan hanya Pohon Sagu Maluku, itu berlaku untuk setiap komunitas yang kakak-kakak dorang di sini punya, yang ada di kakak-kakak dorang punya tempat. Goal bukan hanya supaya orang tertolong, kemudian orang bergantung, tidak. Tetapi bahwa orang yang kita tolong, itu mampu menolong orang lain yang dapat menolong orang lain. Jadi ada multi generasi. Itu level yang paling tinggi. Dan dikatakan bahwa pemimpin yang luar biasa itu menciptakan pemimpin-pemimpin lain. Visi dari seorang pemimpin adalah untuk menginspirasi orang lain, menolong mereka merealisasikan visi mereka. Jadi bukan hanya visi kita yang direalisasikan orang lain, tetapi menginspirasi orang lain untuk visi kita menjadi realitas. Pemimpin yang luar biasa menciptakan banyak leaders, bukan pengikut. Kita tidak puas kalau kita punya pengikut banyak. Waktu kita meninggal, bubar, dampak habis, itu mimpi buruk saya. Kita hidup, membangkitkan banyak pemimpin, bahkan waktu kita berpulang, visi kita tetap jalan, dampak kita tetap berlanjut. Dan itu bukan mengenai kita, tetapi mengenai visi kita. Pemimpin yang luar biasa punya visi, membagikan visi mereka, dan bukan hanya mengenai visi pemimpin itu, visi kita,
kita juga menginspirasi orang lain supaya mereka juga punya visi yang mereka own sendiri, yang mereka punya sendiri. Itu mengenai 5 level of leadership. Ini posisinya mulai dari yang pertama karena jabatan, karena orang suka, karena kita sudah melakukan sesuatu, selesai, track record, kemudian kita karena kita mengembangkan orang lain. Yang kelima, karena kita dikenal, kita adalah exemplar of leadership. Kita ini role model kepemimpinan. Orang kenal kita memimpin, memberdayakan orang lain, menjadikan orang lain pemimpin. Itu level paling tinggi. Jadi untuk menuju level kelima, itu perlu tumbuh kembang, ya, development, tumbuh kembang, bukan hanya mengembang di lingkar pinggang, tetapi bertumbuh dan bertumbuh kembang di dalam kapasitas kita sebagai pemimpin, dan itu terus-menerus. Jadi sampai kita selesai di dunia ini, kita baru berhenti berkembang, bertumbuh kembang. Menjadi seorang pemimpin itu menjadi sebuah privilege, ya, sebuah apa namanya? Kayak gak bahasa Indonesia privilege apa ya? Keistimewaan. Sebuah keistimewaan bagi kita. Memungkinkan kita untuk mengubah dunia, mengubah hidup orang lain, mengubah organisasi, mengubah komunitas. Kalau kakak-kakak orang ada di komunitas, meskipun tidak punya posisi, kakak-kakak perlu punya identitas diri bahwa kakak-kakak adalah pemimpin. Kakak, saya cuma volunteer. Tidak. Ya. Tidak ada volunteerism, bukan alasan untuk pemimpin bukan jadi pemimpin. Saya memimpin bahkan volunteer. Bukan saya ngomong hari ini, saya ngomong puluhan tahun, belasan tahun. Macam saya sudah terlalu tua. Belasan tahun. Memimpin bahkan waktu volunteer. Karena apa? Orang yang di atas, otoritas, kemudian melihat orang ini. Dulu masih kuliah, ada KTT APEC di Indonesia. Kementerian-kementerian kumpul sebelum mereka punya kepala negara kumpul. Di Surabaya orang bisa panggil Evan yang orang tidak kenal untuk jadi guide. Meskipun saya ini bukan orang sastra, tetapi saya jadi guide untuk semua untuk orang yang datang ke Surabaya dalam konteks itu, untuk bawa mereka ke Sidoarjo, keliling Surabaya, Sidoarjo, Gresik kalau tidak salah, untuk memperkenalkan mereka kepada industri di kota ini. Itu zaman dulu. Kenapa orang yang punya peran melihat seperti itu? Karena mereka lihat, oh anak ini bagus. Bahkan waktu masih volunteer. Jadi, kita dapat mengubah komunitas kita karena kita memimpin. Jadi kalau kita tidak mengidentifikasi diri sebagai pemimpin, sulit untuk kita dapat berdampak di komunitas kita. Cara kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain adalah dengan mendorong mereka untuk bersama-sama dengan kita bertumbuh. Jangan hanya dorong orang tumbuh, tapi kita stagnan di situ. Kamu bikin ini, begini, begitu, begitu. Tapi diri kita sendiri tidak ada perkembangan. Itu bukan teladan. Jadi, pemimpin juga itu, kita perlu sadar kalau kita itu punya tanggung jawab. Bahwa kita ini mengambil keputusan-keputusan sulit. Semua pemimpin itu dimulai dengan menjadi pengikut. Orang, misalnya saya itu dulu ditunjukkan, Evan, begini, begini, begini. Saya tidak buat ilmu itu atau kompetensi itu melekat hanya di saya berhenti. Tidak, saya lakukan itu ke orang lain. Dan penting kita memberdayakan bahkan volunteer. Mereka bukan hanya dibayar dengan sesuatu yang abstrak, hadiah, tetapi mereka dibayar dengan tumbuh kembang. Waktu kita dipimpin orang lain dan kita berkembang, kita beri kesempatan untuk orang lain mendapatkannya. Jadi lakukan hal yang sama. Berdayakan orang lain. Jadi, cara kita untuk mencapai puncak adalah dengan mengembangkan orang lain di bawah, supaya kita didorong menjadi level kelima. Itu caranya. Kepemimpinan adalah mengenai pertumbuhan untuk diri kita,
untuk hubungan kita, untuk produktivitas kita, dan untuk orang-orang yang kita layani. Pemimpin itu melayani, teman-teman. Pemimpin itu bukan pimpinan, bos belum tentu jadi pemimpin. Tetapi pemimpin itu yang melayani. Untuk memimpin dengan baik, kita perlu bertumbuh dengan terus-menerus. Dan 5 hal tadi yang bentuk segitiga yang ke atas itu seperti GPS ya. Kita tahu kita sekarang di mana dan kemana kita akan pergi. Dan mengenai, saya mau tutup dengan ini. Good leaders, tadi saya bilang, pemimpin yang baik menanyakan pertanyaan yang baik. Dan pertanyaan itu yang challenge orang, atau mendorong orang untuk bermimpi lebih, untuk berpikir lebih, untuk belajar lebih, untuk melakukan lebih, dan untuk menjadi lebih. Bukan hanya dengan properti atau dengan atributnya yang menjadi lebih, tetapi secara individu, secara holistik orang itu bertumbuh dengan baik, menjadi yang lebih baik. Itu maksud saya.